Soulmate, ketemu lagi bareng gue Tia Amelia. Kali ini gue mau ajak Soulmate untuk mengulik dan mereview minuman kekinian yang banyak disukain sama semua kalangan nih. Dan lagi ramai diperbincangkan. Pasti tahu dong yang kemarin viral itu. Iya, minuman dari ST Indonesia rasa Shizu Red Velvet. Wow, penasaran bakal kayak gimana pembahasannya? Yuk tonton videonya sampai habis. Oke Soulmate, sekarang gue udah berdua nih bersama Kak Angel. Halo Kak Angel. Halo. Salam kenal, aku Tia. Kak Angel mungkin boleh perkenalan diri dulu. Oke, hai guys, nama aku Angel. Untuk saat ini aku bekerja sebagai Product Application Technologist di salah satu food ingredient suppliers di Jakarta gitu. Dan fokusnya itu tentang sweetener sama flavor modulation gitu sih. Cocok banget sama pembahasan kita ya Kak ya. Karena Kak Angel ini spesialis sweetener nih ya Soulmate. Nah, Kak Angel ini yang bakal nemenin gue sekaligus mengulik-ngulik bisnis minuman kekinian ini, terutama di bidang sweetenernya nih. Langsung aja nih Kak Angel, kita cobain yuk minuman Red Velvet Shizu ini. Oke, yuk coba. Di situ kita review detail rasanya ya. Oke. Lagi hype banget Kak. Iya bisa. Cobain ya, Iya, kita cobain nih. Minumannya manis ya, manis gitu, terus kayak mouthfeel-nya tebel banget ya. Creamy nggak? Creamy gitu? Creamy ya, mouthfeel kan tebel kayak creamy banget gitu sih. Ini kayak indulgence banget sih ya minumannya. Mungkin kalau lagi yang aduh kelaparan, pengen sesuatu yang apa manis-manis, cocok legit nih. kan, cocok sih gitu. Cuma kayaknya jangan kebanyakan nggak sih? Bahaya ya. Iya. Jangan terlalu banyak Iya. gula gitu maksudnya. Mungkin harusnya kita satu ini share kali ya. Boleh satu minuman ini bisa buat bertiga atau berlima gitu ya Kak ya, biar nggak Atau diproduksi mungkin sendiri. satu tapi kayak seminggu sekali gitu kali ya, jangan tiap hari boleh. juga gitu ya. Nah Soulmate, tadi kita udah cobain Shizu Red Velvetnya. Langsung aja nih gue mau tanya-tanya sama Kak Angel. Bisnis minuman kan lagi banyak banget nih, dan minuman kayak gini tuh lekat banget dong dengan penambahan gula pada produknya. Yang gue penasaran tuh, ada nggak sih penambahan gula ini tuh punya standar takaran sendiri nggak sih untuk kita konsumsi? Oke, mungkin kalau kita lihat dari segi produsennya gitu ya, untuk mereka yang jualan minuman kekinian Iya. yang manis-manis, itu memang belum ada sih, belum ada mandatory dari pemerintah untuk membatasi gitu. Tapi yang lebih maksudnya yang lebih difokusin tuh kita konsumennya. Dari diri kita sendiri. Iya, sebagai konsumen itu memang ada anjuran tentang konsumsi gula harian kita gitu dari Permenkes. Nah, itu sekitar 50 gram gula per hari atau 4 sendok makan kalau susah ngukur ya gitu. Atau kalau mungkin yang lagi diet kan bisa kita ngukur kalori, Iya, butuh betul, berapa kilokalori. Nah, itu hanya maksimal 10%. 10% aja. Iya, dari total energi yang kita butuhkan per hari gitu. Nah, itu karena sifatnya anjuran, jadi sebenarnya ya bijaknya kita gitu ya, mau ngikutin anjuran supaya hidup sehat atau ya kayaknya aman iya gitu ya, kayak ya gue masih fine, ya udah kayaknya nggak Coba aja perlu gitu jalanin kan gitu ya, gitu. oke. Kenapa ada anjuran itu? Sebenarnya itu pemerintah pengen kita itu menjadi masyarakat yang punya gaya hidup sehat. Karena itu sebenarnya salah satu loh program pemerintah. Ada. Iya, namanya GERMAS. Apa itu? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat gitu. Jadi diharapkan kita ini menjadi Yang hidup GERMAS sehat ya. gitu. Oh keren, ternyata itu ada programnya sendiri ya. Betul. Nah efeknya tuh kalau kita mengkonsumsi gula secara berlebihan tuh apa emang Kak? Mungkin lebih kayak ke konsekuensinya kali ya. Jadi semua yang berlebihan dan kekurangan itu kan memang kurang baik gitu ya. Oh, iya. Nah, kayak karena si gula ini sifatnya seperti karbohidrat, dia itu kan sumber energi ya. Kalau kita kekurangan ya otomatis kita nggak punya energi, lemes, pusing ya kan. Oh iya. Bahkan kalau kita kayak upacara gitu bisa pingsan gitu ya. Terus bahkan tahu istilah mager nggak Tia? Apa itu? Marah lapar. Nah, Emang ada itu? iya, nah Taunya juga mager. oh mager ya. Nah iya, yang mager itu juga sama, itu konsekuensi dari kita mungkin kekurangan gula. Jadi kita cemas, uring-uringan ya, terus pusing, nggak bisa konsentrasi. Bahkan kalau udah malam perut keroncongan kan, itu kita nggak bisa tidur. Nah gitu. Itu bisa juga efeknya kayak gitu? Efeknya kayak gitu. Karena itu efek pinjol gitu kan. Uji, lemes, nggak ada gairah. Efek samping iya. Nah kalau kelebihan pun sama gitu ya. Ketika kelebihan si gula ini artinya kita kan kelebihan karbohidrat
karbohidrat. Kelebihan karbohidrat artinya kita kelebihan sumber energi. Nah, coba kalau kelebihan diapain? Disimpan, ya kan? Dijadiin cadangan, yaitu lemak. Nah, makanya orang yang kebanyakan makan gula, over calorie, pada akhirnya dia mengalami obesitas. Kalau itu terjadi terus-menerus. Iya. Dan ketika obesitas itu maksudnya nggak balik ke track sebelumnya, dia bisa memicu penyakit degeneratif. Nah, yang paling kental gitu sama kelebihan gula ini adalah diabetes. Kita jangan sampai kelebihan dan kita juga jangan sampai kekurangan. Kita cukup pas aja gitu ya. Ya. Berarti kalau orang yang mau diet tuh juga cocok sebenarnya buat ngurangin gula itu ya. Iya, betul. Gula tuh dari mana aja kan ya? Nggak harus dari kayak gula pasir gitu ya. Kita makan nasi juga itu gula kan. Iya, ada betul. Kalau gula yang berasal dari buah itu sama nggak sih sama gula yang biasa kita konsumsi itu gula pasir? Kalau gula buah mungkin secara nama beda ya. Jadi kalau gula buah itu nama lainnya fruktosa. Kalau gula pasir itu kita kenalnya sebagai sukrosa. Jadi pernah belajar tuh ada di iya, mungkin IPA, ada ya yang belajar IPA. Iya, itu ada. Sih. Nah, jadi secara nama beda. Tapi kalau secara total kalori itu sama. Dia terhitung sebagai total gula gitu. Jadi makanya hati-hati nih, kan ada bilang makanlah buah sebanyak mungkin. Iya. Nah, tapi harus dicek buah apa yang kita makan. Kalau buah yang tinggi gula gitu ya, contohnya mangga arum manis gitu kan, itu kan manis ya. Berarti kan artinya di situ fruktosanya tinggi, di situ gula buahnya tinggi. Terus misalkan kita lagi diet nih, terus kita makan mangga sekilo, ya itu sama aja bohong. Kita nggak jadi diet itu. Karena kandungan gulanya juga banyak gitu ya. Betul. Ada takarannya juga nggak itu kalau buat konsumsi gula? Tergantung dari purpose-nya. Kalau misalnya tadi kita diet, ya otomatis kita makan buah nggak apa-apa gitu ya. Tapi buah yang rendah gula, kayak mungkin alpukat atau yang tinggi serat juga, misalkan apel gitu ya. Dibanding mangga yang justru tinggi gulanya. Mangga tuh paling tinggi kan? Salah satu buah yang tinggi gulanya. Karena diidentikan dengan rasa manis kan dia. Benar. Gula itu identiknya manis teman-teman. Jadi kalau makan buah, wih manis banget, hati-hati. Itu artinya gulanya tinggi gitu. Nah, gue juga pernah dengar nih Kak soal istilah sweetener. Sweetener tuh sama gula tuh sama atau beda nggak sih Kak? Nah, itu beda. Jadi kalau kalian dengar sweetener, yang harus kalian mention adalah itu bahan tambahan pangan. Dia itu nama Indonesia kayak pemanis gitu kan. Berarti kan bahan yang digunakan untuk memberikan rasa manis ke produk pangan. Karena sifatnya BTP atau bahan tambahan pangan, itu juga hati-hati gitu ketika kita mau pakai. Itu ada limitasinya. Dan itu kalau untuk produk pangan olahan ya, itu diatur di BPOM. Jadi ada peraturan BPOM. Di sana ditegaskan per kategori pangan itu maksimum penggunaannya tuh berapa sih, itu ada gitu. Jadi kita juga harus hati-hati sih ketika kita mau pakai sweetener ini gitu ya. Jangan mentang-mentang dia pengganti gula, dia substitusi gula, yaudah kita semua pakai gula kita ganti dia. Nah itu kayaknya nggak gitu juga ya cara mainnya gitu. Tapi dia tuh pemanis sweetener ini tuh aman kan Kak maksudnya? Oh aman. Sweetener ini aman, tapi asalkan tadi kita menggunakan sesuai dengan porsinya, dengan bijak gitu ya, nggak kelebihan. Yang kalau kelebihan ya justru jatuhnya nggak aman gitu ya. Entah kita merasa, kemanisan banget, atau kita kayak beberapa BTP itu kan ada yang buatan ya, jadi maksudnya sintetik gitu. Nah takutnya juga kalau kelebihan karena dia sintetik itu bisa berpengaruh sebagai alergen gitu ke tubuh kita. Jadi yang penting sih pas gitu lah. Pemanis alami kan ada dua macam. Oh iya betul. Alami dan pemanis buatan. Apa bedanya? Kalau pemanis alami itu dia tuh yang sebenarnya di alam ini tuh ada. Jadi sifatnya tinggal diekstraksi atau tinggal diproduksi kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang kimia tadi yang buatan itu untuk ada dia tuh perlu melalui proses kimia gitu. Jadi kayak buatan gitu. Bedanya di situ sih. Cuma kalau untuk fungsinya mereka berdua sama untuk memberikan rasa manis. Pemanis buatan tuh belum tentu bahaya nggak sih Kak? Nah itu tadi, ada beberapa orang itu yang sensitif terhadap senyawa kimia kayak gitu kan. Nah tapi ketika yang alami pun gitu ya, dan yang kimia itu kalau kita konsumsi sesuai ADI gitu ya, mungkin singkatannya itu acceptable daily intake, itu masih so far aman-aman aja gitu. Jadi perharinya itu sesuai dengan ADI itu, limitasi ADI itu kita masih aman-aman aja sih gitu. Menurut aku yang sekarang juga lagi tren itu pemanis alami yang namanya stevia. Stevia. Iya, nah mungkin kalau kita kan taunya stevia itu sebenarnya dari mana gitu ya.
Nah, itu dari tanaman. Ternyata itu dari tanaman, iya. Tanaman Stevia rebaudiana. Oh, ada. Ada mungkin nggak di Indonesia ya Iya, kayak tanamannya. Dan molekul atau senyawa yang ada di daunnya itu yang memberikan rasa manis. Keunggulannya apa itu? Misalnya kalorinya apa dia? Nah, dia itu zero calorie karena kan dia itu senyawa yang dari tanamannya. Oh, Terus penggunaannya kecil banget, jadi dia bisa disebut zero calorie. Oh, bisa penggunaan kecil banget ya? Karena kalau mau diketahui nih intensitas manisnya ya, itu setara dengan 200 kali gula pasir. Iya. Jadi kalau misalkan kita pakai 200 gram gula, itu cukup 1 gram stevia aja buat gantiin ya. buat gantiin itu. Kalau kita pakai stevia itu memang biasanya dosisnya kecil banget, 0,00 sekian gitu ya, atau 0, iya, dosisnya begitu kalau di minuman RTD gitu ya. Kita gantiin gulanya juga dikit, paling gantiin 4-5 gram gula gitu kan, berarti ya cuma 0,0 sekian gitu, makanya dia bisa disebut zero calorie gitu. Walaupun zero kalori tapi apa intensitas kemanisannya nggak usah diraguin. Iya, betul. Bahkan kadang-kadang nih ya, kalau mungkin nanti teman-teman bisa kenalin produknya gitu ya, kehirup aja itu udah manis loh. Serius, Kak? Itu ada nggak kalau di Indonesia gula stevia itu? Ada. Jadi mungkin ada yang sifatnya udah komersial ya, dia udah dicampur sama bahan lain, ada yang pure as it is stevia. Bahkan ada yang jual daunnya, dia campur sama teh. Jadi kan kalau mungkin kita minum teh selama ini kita seduh, kita tambahin gula, ya kan? Betul. Nah, kalau ini enggak, kita minum teh, kita seduh aja, itu udah manis karena ternyata daun tehnya ditambah daun stevia. Gitu. Itu cocok banget tuh mungkin kalau buat dimasukin ke minuman-minuman kekinian ya nggak sih, Kak? Nah iya, jadi yang menarik itu aku pernah ke salah satu stand minuman di Singapura ya. Iya. Nah memang kalau Singapura itu batasan gula untuk di food service itu udah ada anjurannya juga. Udah ada anjuran dari Iya, dia bilangnya healthier choice gitu untuk si food service-nya. Nah, di salah satu kedai minuman ini, dia menyediakan minuman yang half sugar atau bahkan zero sugar, tapi dia tambahin stevia ini. Jadi konsumen bisa tetap minum minuman manis, tapi ya itu less calorie atau bahkan zero calorie gitu. Keren kan ya kan? Mungkin suatu saat bisa sih di Indonesia ya, juga minuman kekinian tuh. Ya, Jadi nggak ada tuh yang kemanisan atau takut diabetes Iya. atau apa, bisa mengkonsumsi minuman-minuman yang ya pokoknya bisa mengkonsumsi gula lah banyak gitu di satu hari itu ya kan ya, Kak? Iya, kayak nggak perlu terlalu khawatir lah sama minuman Iya, manis betul. gitu ya, karena dari produsennya pun menyediakan opsi lain yang less sugar, less calorie, tapi rasa manisnya sama. Nah, soulmate, jadi tahu kan sekarang takaran gula yang baik untuk tubuh kita tuh segimana. Intinya apapun minuman atau makanan yang kita konsumsi tuh harus bisa membatasi konsumsi gula untuk tubuh ya, kayak balik Betul. lagi ke diri masing-masing Ya. agar tetap sehat. Nah, soulmate nggak lupa juga, thank you banget buat Thank you juga, Makasih Tia. banyak informasinya. Sip, happy to sharing for you guys. Bermanfaat banget hasil nih. Nah, soulmate, boleh banget nih request topik yang nanti bakal kita bahas dengan komen di bawah. Topik yang terpilih nanti kita bakal bahas di next video. Jangan lupa subscribe dan follow semua sosial media solubis.com untuk tahu informasi terupdate tentang dunia bisnis. Solubis, everyone can be an entrepreneur. Bye, soulmate!